Di sebuah kota kecil di Kalimantan yang namanya jarang muncul di peta, berdiri dua warung kopi sederhana yang jaraknya hanya dipisahkan oleh jalan aspal selebar 2 meter. Jalan itu bukan jalan besar, cuma cukup untuk satu mobil lewat pelan. Dengan pinggirannya retak-retak dan ditumbuhi rumput liar. Kalau hujan turun, air akan menggenang tipis di tengahnya, memantulkan cahaya lampu warung yang kekuningan seperti cermin kusam. Warung di sebelah timur jalan itu milik Bu Sukma. Bangunannya tidak besar, dindingnya papan kayu yang sudah dicat hijau muda, meski di beberapa bagian catnya mengelupas. Di depan warung tergantung spanduk lusuh bertuliskan kopi panas dan gorengan. Hurufnya sudah pudar dimakan matahari. Di dalam ada 6 meja kayu panjang dengan bangku tanpa sandaran. Meja-meja itu sudah penuh dengan goresan bekas puntung, rokok, tumpahan kopi, dan coretan nama orang yang entah sudah pindah kemana. Warung di seberangnya, persis menghadap warung Bu Sukma, adalah milik Pak Bambang. Bentuknya hampir sama. Bahkan kalau orang baru lewat mungkin akan mengira dua warung itu bersaudara. Bedanya, warung Pak Bambang dicat coklat tua, dan di sudut atapnya ada lonceng kecil dari besi yang akan berbunyi setiap kali pintu dibuka. Lonceng itu dulu sering berbunyi, hampir setiap 5 menit sekali. Sekarang, bunyinya terdengar jarang. Sampai-sampai kalau lonceng itu berbunyi, Pak Bambang sering tersentak kaget sendiri. Awalnya, tidak ada yang aneh dengan keberadaan dua warung itu. Warga sekitar sudah terbiasa. Kadang mereka sarapan di warung Bu Sukma, sorenya ngopi di warung Pak Bambang. Tidak ada persaingan yang terasa di permukaan. Bu Sukma dan Pak Bambang bahkan sering saling menyapa dari seberang jalan. "Bu, gulane entek, oleh nyilih setitik ora?" teriak Pak Bambang suatu pagi sambil tertawa. "Ora opo-opo mang, njupuk we," jawab Bu Sukma sambil melambaikan tangan. Senyumnya lebar. Mereka sama-sama tahu rasanya merintis usaha kecil. Sama-sama bangun subuh, sama-sama menanak nasi, menggoreng tempe, merebus air kopi, dan menunggu pelanggan dengan harapan sederhana. Dagang gen laku, pulang bisa bawa uang buat makan. Bu Sukma dikenal ramah. Kalau pelanggan datang, dia selalu menyapa dengan suara hangat, seolah mereka keluarga sendiri. Tangannya cekatan, menuang kopi hitam dari teko besar yang sudah menghitam bagian bawahnya karena api. Aroma kopi buatannya khas, pahit tapi wangi, bercampur dengan bau minyak panas dari gorengan. Banyak yang bilang, kopi Bu Sukma itu ngangeni, bikin kangen. Pak Bambang juga tidak kalah ramah. Suaranya lebih pelan, sikapnya lebih kalem. Dia sering duduk di bangku dekat pintu, menyapa pelanggan satu persatu. Kalau ada yang cerita masalah hidup, Pak Bambang akan mendengarkan dengan serius, kadang mengangguk, kadang tersenyum kecil. Dia tipe orang yang tidak banyak bicara, tapi sekali bicara, kalimatnya terasa menenangkan. Hari-hari berjalan biasa saja sampai suatu waktu, tanpa ada yang benar-benar tahu kapan tepatnya. Keadaan mulai berubah pelan-pelan. Tidak ada ledakan, tidak ada pertengkaran, tidak ada kata-kata kasar. Perubahannya halus, seperti udara malam yang tiba-tiba terasa lebih dingin tanpa disadari. Warung Bu Sukma mulai ramai. Awalnya hanya 1-2 pelanggan tambahan, lalu bertambah lagi. Sampai akhirnya setiap sore menjelang maghrib, kursi-kursi di warung Bu Sukma hampir selalu penuh. Orang-orang duduk berdesakan. Ada yang sampai rela berdiri sambil menyeruput kopi. Tawa terdengar di mana-mana. Suara sendok beradu dengan gelas. Bunyi piring diletakkan di meja. Asap rokok mengepul bercampur aroma kopi panas. Bu Sukma sering kewalahan, tapi wajahnya berseri. Keringat mengalir di pelipisnya, tangannya bergetar sedikit karena lelah. Tapi senyumnya tidak pernah lepas. Kadang dia berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu bergumam pelan. "Alhamdulillah, Gusti Pansen Orasa." Tuhan memang tidak tidur. Sementara itu, di seberang jalan, suasana warung Pak Bambang perlahan meredup. Meja-meja yang dulu hampir selalu terisi, kini sering kosong. Bangku-bangku kayu itu lebih sering ditemani debu daripada tubuh manusia. Kopi di termos sering dingin sebelum sempat habis. Gorengan yang digoreng pagi hari, kadang masih tersisa sampai sore, mengeras dan tidak lagi menarik. Pak Bambang mulai sering duduk sendirian. Dia duduk di bangku dekat pintu, menghadap ke jalan. Matanya memandang lurus ke warung Bu Sukma. Dari tempatnya duduk, dia bisa melihat jelas betapa hidupnya suasana di seberang. Tawa, canda,
Obrolan ramai, semuanya sampai ke telinganya. Meski kadang teredam suara kendaraan yang lewat, wajah Pak Bambang tetap menampilkan senyum. Tapi senyum itu kini terasa berbeda. Bukan lagi senyum hangat yang tulus, melainkan senyum tipis yang seperti dipaksakan. Di balik senyum itu, ada sesuatu yang mengendap, sesuatu yang tidak diucapkan. Setiap kali lonceng kecil di pintu warungnya berbunyi, Pak Bambang akan menoleh cepat, berharap ada pelanggan masuk. Tapi seringkali, yang datang hanya angin sore, atau anak kecil yang salah masuk lalu buru-buru keluar lagi. Setiap kali itu terjadi, bahunya akan sedikit turun, seolah ada beban yang semakin berat menekan. Kadang Bu Sukma melihat ke arah warung Pak Bambang. Mata mereka sempat bertemu beberapa kali. Bu Sukma akan tersenyum dan melambaikan tangan, tapi Pak Bambang hanya membalas dengan anggukan kecil. Tidak ada kebencian di wajahnya, setidaknya tidak yang terlihat. Tapi ada kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Malam-malam tertentu, setelah warung tutup, Pak Bambang masih duduk di bangkunya. Lampu warungnya sudah dimatikan, hanya menyisakan cahaya redup dari lampu jalan. Dia menatap jalan aspal di depannya, mendengarkan suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong dari kejauhan. Di saat-saat seperti itu, pikirannya melayang ke masa lalu. Dia ingat pertama kali membuka warung itu. Ingat rasa bangga saat lonceng kecil itu pertama kali berbunyi. Ingat wajah istrinya yang tersenyum, meski kini hanya tinggal foto di dinding. Ingat harapan-harapan sederhana yang dulu terasa begitu dekat. Sekarang, harapan itu terasa menjauh, pelan tapi pasti. Setiap sore saat warung Bu Sukma semakin ramai, Pak Bambang merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Bukan marah, bukan benci, lebih seperti perasaan tertinggal. Seperti berdiri di peron stasiun, melihat kereta berangkat tanpa dirinya. Ada iri yang pelan-pelan tumbuh, meski dia sendiri enggan mengakuinya. Ngene iki rasane, kalah karo wektu. Gumamnya suatu sore, suaranya hampir tidak terdengar. Begini rasanya kalah oleh waktu. Dia tahu Bu Sukma tidak salah. Daya tahu rezeki. Sudah ada yang mengatur, tapi mengetahui dan menerima adalah dua hal yang berbeda. Setiap tawa yang terdengar dari seberang jalan terasa seperti jarum kecil yang menusuk pelan. Berkali-kali, beberapa pelanggan lama mulai jarang datang. Ada yang sekadar lewat, melirik, lalu menyeberang ke warung Bu Sukma. Ada yang masih menyapa, tapi tidak duduk, hanya berdiri sebentar, lalu pergi. Pak Bambang membalas semua sapaan dengan senyum yang sama, meski hatinya terasa kosong di malam hari, saat kota kecil itu mulai sunyi. Dua warung itu berdiri saling berhadapan seperti dua saksi bisu. Warung Bu Sukma tampak hidup bahkan dari kejauhan, sementara warung Pak Bambang tenggelam dalam bayangan. Jalan selebar 2 meter itu kini terasa seperti jarak yang jauh, bukan sekadar fisik, tapi juga nasib. Tidak ada yang tahu bahwa di balik perubahan sederhana itu, ada sesuatu yang mulai bergerak. Sesuatu yang tidak terlihat, tidak terdengar, tapi perlahan mengendap di udara, di hati. Dan di antara dua warung kopi yang dulunya hanya dipisahkan oleh jalan sempit dan sapaan ramah, dan tanpa disadari siapapun, hari-hari tenang itu sedang menuju akhir, pelan-pelan. Seperti kopi panas yang dibiarkan dingin tanpa disentuh. Seminggu setelah perubahan kecil itu mulai terasa, suasana di warung Bu Sukma tidak lagi sama. Awalnya dia hanya mengira semuanya normal, cuma capek, atau mungkin efek stres karena warung yang tiba-tiba ramai. Tapi suatu pagi, saat terbangun dari tidur, Bu Sukma merasakan sesuatu yang tidak biasa. Tubuhnya panas dingin bergantian, jantung berdegup lebih cepat dari biasanya, dan dadanya terasa sesak, seperti ada yang menekan dari dalam. Dia duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Rasanya bukan sakit biasa, ada hawa yang aneh, seolah udara kamar menjadi lebih berat dari biasanya. Dan bayangan di sudut kamar terlihat sedikit lebih gelap, seperti memanjang tanpa sumber cahaya yang jelas. Jam menunjukkan tepat pukul 3 dini hari. Dan anehnya, setiap malam jam 3 itu menjadi jam yang sama ketika tubuhnya terasa paling tidak nyaman. Selalu jam 3, bukan karena mimpi buruk atau insomnia, tapi karena suara-suara yang datang dari dapur, tepat di lantai bawah rumahnya, yang terhubung langsung dengan warungnya. Awalnya Bu Sukma mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin tikus atau angin yang masuk lewat jendela dapur. Tapi seperti suara seseorang mengaduk sesuatu di wajan,
Tetapi saat Bu Sukma turun dan menyalakan lampu, dapurnya kosong. Semua panci, wajan, dan sendok berada di tempatnya masing-masing. Tidak ada seorang pun. Dia berdiri di tengah dapur, menahan napas, mencoba mendengar dengan seksama, tapi hanya suara detak jam dinding yang terdengar samar dan bunyi air menetes dari pipa yang sudah lama bocor. Tidak ada siapa-siapa. Namun udara terasa berat, hampir seperti ada sesuatu yang tidak terlihat menatapnya dari sudut dapur. Tangan Bu Sukma sedikit gemetar saat dia meraih teko kopi, memegang gagangnya, mencoba menenangkan diri dengan membayangkan rutinitas biasa di warungnya hari demi hari. Keanehan itu semakin merambat ke warung. Pada awalnya, dia tidak menyadari kalau yang terjadi bukan sekadar perasaan. Kopi yang diseduh, meski takarannya sama, rasanya berubah. Ada rasa pahit yang aneh, pahit yang bukan berasal dari kopi itu sendiri, tapi seperti ditambahkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Gorengan yang digoreng cepat sekali menjadi keras dan bau tengi. Beberapa pelanggan mulai mengeluh, bahkan dengan nada heran. "Bu, kok gorengannya aneh ya? Baunya kayak darah mentah." Bu Sukma tersenyum kaku, mencoba meyakinkan mereka bahwa mungkin hanya salah goreng atau panas minyak kurang, tapi hatinya mulai gelisah. Ada satu kejadian yang membuatnya hampir tidak bisa tidur selama beberapa malam berikutnya. Seorang pelanggan tetap, Pak Dharma, datang seperti biasa, memesan kopi hitam pahit dan sepiring gorengan. Saat menyeruput kopi, wajahnya berubah pucat, matanya membelalak, dan ia segera meletakkan gelas dengan terburu-buru. "Bu, kok rasanya aneh, seperti ada bau darah." Suara Pak Dharma bergetar. Beberapa pelanggan lain menatap ke arah Bu Sukma dengan tatapan khawatir. Bu Sukma mencoba menenangkan diri dengan berkata, "Ah, mungkin cuma kebetulan mas, enten-entenan we." Tapi senyum itu terasa dipaksakan, karena dalam hatinya, Bu Sukma mulai merasakan ketakutan yang semakin nyata. Selain rasa pahit kopi dan gorengan yang cepat basi, keanehan lain mulai muncul. Pada malam-malam tertentu, saat warung sudah sepi, terdengar suara-suara aneh lagi. Suara kaki melangkah di lantai kayu warung, padahal Bu Sukma tahu dirinya sendirian. Suara itu kadang datang dari belakang lemari, kadang dari sudut dapur yang paling. Dia mencoba menyalakan lampu, menyalakan kipas angin, bahkan mengetuk meja dengan sendok untuk memastikan tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu tetap ada, samar tapi cukup membuat bulu kuduk berdiri. Suatu malam, Bu Sukma hampir saja pingsan ketika melihat bayangan melintas cepat di antara meja dan kursi warung. Bayangan itu tipis, gelap, dan bergerak seperti asap, tapi bentuknya terlalu rapi untuk hanya sekadar bayangan lampu atau benda. Dia berdiri membeku, menelan ludah, menatap ke semua sudut warung, tapi tidak ada seorang pun. Dalam hati kecilnya, ia bergumam pelan, "Gusti, punapa niki?" Seolah meminta perlindungan. Suara Jawa itu keluar secara spontan, karena rasa takut yang begitu mencekam. Tapi jawaban tidak datang dari manapun, hanya keheningan yang lebih pekat dari biasanya. Menekan perasaannya hingga membuat tangannya dingin, keringat bercucuran di dahi. Gangguan itu tidak berhenti di malam hari, bahkan di siang hari, ada hal-hal kecil yang mulai mengganggu. Gelas-gelas kopi kadang jatuh sendiri, meski tidak ada yang menyentuhnya. Sendok yang sudah ditaruh rapi di meja tiba-tiba berpindah tempat. Beberapa pelanggan melaporkan melihat kursi goyang sendiri padahal tidak ada angin. Bahkan aroma yang aneh mulai menyebar, bau amis yang samar, seperti darah mentah, kadang muncul di dekat dapur, kadang di dekat meja pelanggan. Bu Sukma merasa tubuhnya mulai menolak. Malam-malamnya, tidak bisa tidur nyenyak. Pagi hari tubuhnya lemas, wajahnya pucat. Kadang ia merasa seolah ada tangan dingin menekan bahunya saat ia bangun. Tapi ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Setiap kali hal itu terjadi, jantungnya hampir berhenti sebentar. Rasa takut menyebar ke seluruh tubuhnya. Selain itu, pelanggan yang biasanya ramai mulai jarang datang. Mereka yang masih datang sering menatap gelas kopi dan gorengan dengan wajah was-was. Beberapa bahkan menyebut ingin pindah ke warung lain, dan beberapa lama-lama memang berhenti datang. Hal ini membuat Bu Sukma semakin cemas, tapi dia mencoba tetap tegar. Ia berusaha bersikap ramah, tersenyum, menyapa pelanggan seperti biasa. Namun setiap senyum terasa berat, seperti menelan sesuatu yang pahit yang tidak bisa diucapkan.
Pada suatu sore, saat hujan gerimis mulai turun, seorang pelanggan lama bernama Ibu Sari datang. Ia biasanya duduk di pojok, minum kopi sambil membaca buku. Kali ini, ia terlihat pucat dan gugup. "Bu, aku ndelok kopi iki kok aneh ya," katanya dengan suara bergetar. Bu Sukma menatap gelas kopi di depan Ibu Sari. Aromanya memang berbeda, tidak hanya pahit, ada aroma logam samar yang menusuk hidung. "Hah, mungkin cuma kebetulan, Bu," jawab Bu Sukma sambil mencoba tersenyum. Tapi hatinya bergemuruh. Ia sadar ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang asing mulai merasuki warungnya perlahan-lahan. Suasana semakin aneh ketika hujan deras turun, menutupi suara kota kecil itu. Angin bertiup kencang, daun-daun bergesekan di atap, menciptakan bunyi yang menyeramkan. Lampu warung berkedip sesekali. Bu Sukma duduk di kursi, menatap meja kosong, sambil merasakan ada kehadiran di dekatnya. Ia bisa merasakan udara menjadi lebih dingin di sekitarnya, dan ada sesuatu yang bergerak di sudut mata. Namun ketika dia menoleh, tetap kosong. Sejak malam itu, ritual baru mulai muncul. Setiap jam 3 dini hari, suara dari dapur selalu kembali. Kali ini tidak hanya suara mengaduk wajan, kadang terdengar suara langkah kaki, suara desah, atau seperti seseorang berbisik lembut, tapi tidak jelas kata-katanya. Suara itu muncul dan hilang begitu cepat, membuat Bu Sukma tidak bisa tidur. Mulai mencatat semuanya di buku kecil, berharap bisa memahami apa yang terjadi. Tapi semakin banyak dicatat, semakin tidak masuk akal semuanya. Beberapa tetangga mulai curiga. Mereka melihat Bu Sukma sering keluar rumah sendirian di malam hari, berjalan ke arah sungai atau ke belakang rumah, tanpa tujuan yang jelas. Tapi, ketika ditanya, Bu Sukma selalu tersenyum canggung dan berkata, "Aku mau ngelaku-ngelaku weirek. Aku hanya bergelan-gelan saja, teman-teman." Tapi senyum itu tidak menipu siapapun. Beberapa tetangga mulai menghindar, merasa ada sesuatu yang aneh dengan Bu Sukma. Selain itu, beberapa benda mulai bergerak sendiri. Piring kadang jatuh, sendok meluncur, kursi bergeser tanpa disentuh. Bahkan, kopi yang sudah dituangkan kadang tumpah sendiri. Semua hal itu semakin membuat warung menjadi tempat yang terasa berat. Seperti udara dipenuhi sesuatu yang tidak terlihat. Pelanggan yang datang kadang memesan, lalu buru-buru pergi tanpa menyelesaikan pesanannya. Bau amis yang samar terus muncul, terutama dekat dapur. Bu Sukma mulai merasa isolasi. Ia tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Pak Bambang seberang jalan terlihat sibuk dengan warungnya sendiri, tapi juga kadang menatap warung Bu Sukma dengan tatapan yang aneh, seolah dia merasakan tapi tidak mau mengakuinya. Bu Sukma mulai merasakan ketakutan yang dalam. Bukan hanya takut kehilangan pelanggan, tapi takut akan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tapi selalu ada di sekitarnya. Hari-hari berjalan, dan gangguan itu semakin menjadi jeti. Kopi yang diseduh tetap pahit, gorengan cepat basi, suara dari dapur selalu muncul setiap malam. Bau amis seperti darah terus hadir, kadang begitu pekat sehingga membuat Bu Sukma mual. Kadang, di saat-saat tertentu, ia melihat bayangan tipis melintas di pojok matanya, cepat sekali. Hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat jantungnya berhenti sebentar. Pada titik ini, Bu Sukma mulai menyadari bahwa semua ini bukan kebetulan. Tidak ada yang salah dengan kopi, gorengan, atau pelanggan. Ada sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak terlihat, mulai menguasai warungnya, perlahan-lahan. Dan itu datang dengan ritme yang pasti selalu jam 3 dini hari. Dengan tubuh lelah dan pikiran kacau, Bu Sukma duduk di kursi kayu di dapur, menatap ke jendela yang basah oleh hujan, sambil bergumam pelan, "Gusti, punapa kersane, Tuhan, apa kehendakmu?" Ia tidak tahu harus berbuat apa, tapi ia tahu sesuatu yang tidak kasat mata kini mulai merasuk ke dalam kehidupannya, dan mungkin tidak ada yang bisa menghentikannya. Suatu malam, setelah hari yang panjang dan melelahkan, Bu Sukma menutup warungnya. Seperti biasa, hujan baru saja reda, tapi udara masih basah dan dingin, meninggalkan aroma tanah lembab yang bercampur dengan sisa-sisa kopi dan minyak gorengan. Langkahnya berat saat menuruni tangga kecil yang menghubungkan warung ke rumahnya. Tiba, mata Bu Sukma menangkap sesuatu di depan pintu, dan seketika tubuhnya membeku. Jantungnya seperti berhenti sejenak. Di ambang pintu,
tepat di depan matanya, ada segumpal tanah hitam yang aneh. Bukan sekadar tanah yang jatuh dari pot tanaman atau terbawa hujan. Tanah itu tertata rapi, bulat seperti sengaja diletakkan. Di tengah gundukan tanah hitam itu, menancap sebuah paku berkarat yang panjang, sedikit bengkok di ujungnya. Paku itu tampak seperti sudah lama berkarat, tapi tetap mengerikan jika dilihat dari jarak dekat. Di sekeliling paku, ada rambut panjang, berwarna hitam legam, kusut, dan berbau apek, seolah sudah lama berada di sana. Lebih menakutkan lagi, ada potongan kain kafan kecil, lusuh, yang menempel di tanah. Warnanya memudar tapi masih terlihat menyeramkan di cahaya lampu warung yang temaram. Tangannya gemetar hebat, napasnya tersengal-sengal. Bu Sukma menunduk perlahan, menatap tanah itu seolah ingin memahami maksudnya. Tapi instingnya langsung menjerit bahwa ini bukan sampah biasa. Ini adalah sesuatu yang tidak wajar. Sesuatu yang membawa ancaman. Ayai manapake. Langkah mundur sedikit, hati terasa berat, tapi kakinya seolah menempel di lantai. Pikirannya melayang ke masa-masa lalu, mencoba mengingat siapa yang mungkin ingin menakutinya, tapi jawabannya tidak datang. Malam itu, Bu Sukma tidak bisa tidur. Bayangan tanah, paku, rambut, dan kain kafan terus menghantui pikirannya. Ia berbaring di ranjang, tapi matanya terpejam pun. Bayangan itu muncul lagi di kegelapan kamar. Hanya ada suara hujan yang baru saja reda menetes dari atap, dan sesekali bunyi jangkrik di halaman belakang. Hatinya berdegup kencang, tubuhnya berkeringat dingin, dan mulutnya terasa kering seperti ditarik seluruh airnya. Besoknya, tubuh Bu Sukma makin lemah, setiap langkah terasa berat, seolah ada beban yang menempel di punggungnya. Paibanya pecah-pecah, matanya cekung, dan kulitnya yang biasanya sehat, kini terlihat kusam. Saat berdiri di depan cermin, ia hampir teriak. Wajahnya tampak familiar, tapi ada sesuatu yang salah. Ada bayangan samar yang ikut menatap dari kaca, seolah sosok lain ikut menempel di wajahnya, menonton setiap gerak-geriknya. Kerangga itu tersenyum tipis, kadang hanya menatap lurus dengan mata kosong. Bu Sukma memutar-mutar kepala, menunduk, menoleh, tapi tidak ada siapapun di ruangan itu. Ia mengusap wajahnya dengan tangan gemetar, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan. Tapi perasaan takut tidak bisa hilang. Selama beberapa hari berikutnya, tubuhnya terus melemah. Setiap pagi ia harus menelan obat penghilang nyeri, minum air panas untuk menghangatkan badan, tapi rasa lelah dan dingin tetap menempel. Napasnya kadang tersengal, terutama saat memikirkan tanah hitam, paku, rambut, dan kafan di depan pintu. Bahkan ketika ia duduk di warung untuk membuka dagangan, tangannya sering gemetar dan sendok yang dipegang terasa berat. Pelanggan mulai memperhatikan, tapi Bu Sukma selalu tersenyum tipis, berkata dengan suara parau, "Ah, mong kesel we re, mong kesel we." Hanya lelah, teman-teman, hanya lelah. Di sisi lain jalan, Pak Bambang justru tampak semakin segar. Warungnya mulai ramai lagi, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Kursi-kursi yang sempat kosong kini terisi pelanggan yang terlihat menikmati kopi sambil bercanda. Senyumnya kembali, tapi kali ini terasa dingin, tidak lagi hangat seperti dulu. Ada sesuatu yang berbeda di matanya, seolah ada kepuasan yang tidak sepenuhnya manusiawi. Beberapa tetangga yang lewat sering melirik ke warungnya dan merasakan aura aneh, tapi mereka tidak bisa menjelaskan. Sementara itu, gangguan terhadap Bu Sukma semakin intens. Malam demi malam, jam 3 dini hari, tetap menjadi jam terkutuk. Swat dari dapur tidak hanya mengaduk wajan lagi. Sekarang terdengar langkah kaki, suara desahan, suara bisik samar yang tidak bisa ia tangkap jelas katanya. Kadang terdengar suara tawa pelan, melengking tapi singkat, hanya sekilas namun cukup membuat tubuhnya menggigil. Kadang suara itu muncul dari arah meja pelanggan, kadang dari pojok dapur yang paling gelap. Bu Sukma mencoba menyalakan lampu, menyalakan kipas, mengetuk meja dengan sendok untuk memastikan tidak ada siapapun. Tapi suara itu tetap ada, mengambang, mengintai, seperti menempel di udara. Suatu malam, saat hujan rintik turun tipis, Bu Sukma melihat sesuatu yang lebih menakutkan lagi. Bayangan tipis bergerak cepat di lantai warung, dari meja ke dapur,
seolah ada seseorang yang merayap di antara kursi dan meja. Tubuhnya gemetar, keringat dingin bercucuran, napasnya terhenti sebentar. Jantungnya seperti dipukul palu. Ia menoleh ke arah dapur, dan di sana, bayangan gelap berdiri sebentar, melayang, lalu hilang begitu cepat. Tidak ada suara langkah, tidak ada bunyi kain, hanya udara berat dan dingin yang menempel di sekelilingnya. Pelanggan mulai curiga. Beberapa melihat Bu Sukma duduk termenung, matanya kosong, menatap ke arah dapur. Anak-anak yang biasanya tertawa, kini menangis atau menunduk ketakutan. Bau amis, seperti darah mentah, semakin sering muncul. Kadang hanya samar, kadang begitu pekat hingga membuat beberapa pelanggan mual dan segera pergi. Tapi Bu Sukma tidak bisa berbuat apa-apa. Ia merasa terperangkap oleh sesuatu yang tidak kasat mata, yang perlahan-lahan merasuki warungnya. Selain itu, benda-benda mulai bergerak sendiri. Piring jatuh, gelas terguling, sendok meluncur ke lantai. Kadang kopi yang baru dituangkan tumpah sendiri, menodai meja dan lantai. Semua itu terjadi begitu cepat dan tidak terduga. Bu Sukma merasa warungnya seolah hidup sendiri, tapi bukan dalam cara yang menyenangkan. Ia mendengar suara-suara pelan yang membuat bulu kuduk berdiri, seperti seseorang menatapnya dari belakang lemari, dari langit-langit, dari dinding. Ia mencoba menenangkan diri, tapi rasa takutnya terus meningkat. Suatu sore, ketika hujan mulai reda, Bu Sukma duduk di depan warung, menatap jalan yang basah, sambil menarik napas panjang. Ia melihat warung Pak Bambang yang ramai tawa dan suara. Gelas terdengar jelas. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu hampa. Terasa seperti topeng yang dipaksakan. Ada rasa iri, tapi juga ketakutan. Ia sadar, sesuatu sedang memisahkan dirinya dari kehidupan normal. Perlahan tapi pasti, ia mulai berpikir kembali tentang tanah hitam, paku, rambut, dan kafan. Semua itu bukan kebetulan. Ada pesan, ancaman, atau ritual yang tidak ia mengerti. Setiap detik yang berlalu terasa semakin berat. Kadang ia menunduk, menatap tanah di depannya, berharap bisa menemukan petunjuk. Kadang ia menatap cermin di warung, tapi bayangan di kaca semakin jelas, seolah entitas lain ikut menatapnya, ikut berbagi rasa takut, ikut memakan tenaga hidupnya. Bu Sukma mulai merasa terisolasi. Tetangga mulai menjauh, pelanggan mulai takut, bahkan Pak Bambang yang kini tampak kuat dan segar, memberikan aura yang aneh. Senyumnya yang dingin seperti menyimpan rahasia, seperti ia tahu lebih banyak daripada yang terlihat. Bu Sukma hanya bisa duduk, menunggu malam, menunggu jam 3 dini hari, ketika semuanya menjadi lebih buruk. Pada malam itu, sebelum tidur, Bu Sukma menulis di buku catatannya, "Aku orang ngerti, iki opo, nanging aku kroso ana sing ngancem. Aku tidak tahu ini apa, tapi aku merasa ada yang mengancam." Kata-kata itu ditulis dengan tangan gemetar. Tinta hampir menetes. Ia menutup buku, menarik selimut, dan mencoba menenangkan diri. Tapi ia tahu, ketenangan itu hanyalah sesaat. Malam masih panjang. Jam 3 akan datang, dan sesuatu yang tidak kasat mata menunggu di dapur, siap menelan rasa aman dan tenang yang ia miliki. Beberapa hari setelah tubuhnya makin lemah, dan wajahnya mulai terlihat asing di cermin, Bu Sukma merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Hatinya dipenuhi ketakutan, tapi juga rasa ingin tahu yang pelik. Seolah ada dorongan halus yang memaksa dirinya untuk mencari jawaban. Ia mengingat apa yang pernah dikatakan orang tua tetangga, dikenal bisa melihat hal-hal gaib, meski ia sendiri awalnya ragu. Akhirnya, di suatu sore yang mendung, Bu Sukma memberanikan diri mengetuk pintu rumah orang tua itu, yang berada beberapa gang dari rumahnya. Orang tua itu menyambutnya dengan mata tajam, seolah sudah tahu maksud kedatangannya. Tanpa banyak basa-basi, ia mempersilakan Bu Sukma duduk, menyerahkan segelas air panas, dan menatap lurus ke wajahnya. "Aku ngerti, Bu, kau kena telu," katanya pelan. Suara parau tapi tegas. Bu Sukma menelan ludah, merasa lehernya kaku. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti pisau, tapi di sisi lain membuat sesuatu di dadanya sedikit lega. Setidaknya, ketakutannya punya nama. "Teluh, sopo sing?" tanya Bu Sukma pelan, hampir berbisik. Orang tua itu menunduk, menarik napas panjang, dan kemudian mengangkat kepala. "Soko wong sing cedak kowe, sing iri, nanging sabarnya wis entek." Suaranya lirih,
tapi menekan, membuat Bu Sukma gemetar. Ia tahu maksud kata-kata itu, tapi hatinya menolak percaya. Pak Bambang, bisa saja, tapi rasanya aneh. Dulu tetangga baik, saling menolong, saling minjam gula, saling sapa setiap pagi. Orang tua itu melanjutkan, iki ora main-main. Bu, sing dikirim ora mang sakit, nanging nyawalan rezeki, bakal kapegat alon-alon. Malam itu, ketika Bu Sukma pulang, tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya. Setiap langkah seperti menahan batu, tangannya gemetar, dan pikirannya terus memutar kata-kata orang tua itu. Di warung, ia menyalakan lampu dan menatap sekeliling, mencoba mengusir bayangan gelap yang kadang terlihat di pojok mata. Tapi semakin malam, udara terasa semakin berat. Bau tanah basah yang aneh, samar seperti bau darah, mulai tercium di dapur. Saat ia mulai menata meja untuk tutup warung, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Segelas kopi yang baru dituangkan tiba-tiba jatuh, menggelinding ke lantai dan pecah. Air kopi tumpah, menetes di kayu lantai yang lembab. Bu Sukma tercekat, menatap ke sekitar, memastikan tidak ada siapapun. Tapi tidak ada, hanya udara yang berat, lampu temaram, dan bayangan-bayangan samar di dinding. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi ketegangan di tubuhnya semakin terasa. Malam itu jam 3 dini hari, datang lebih cepat dari biasanya. Bu Sukma terbangun dengan keringat dingin membasahi dahi. Dari kamar, terdengar suara dari dapur, suara wajan diaduk, langkah kaki ringan di lantai kayu, dan desahan samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia menunduk sejenak, menarik selimut lebih rapat, tapi ketakutan mengalahkan keinginannya untuk tetap di tempat tidur. Perlahan, ia turun ke lantai, meraih lampu minyak kecil, dan berjalan menuju dapur. Sesampainya di dapur, udara terasa sangat dingin, padahal lampu menyala, dan api dari kompor kecil tetap menyala. Bau amis menyeruak, lebih kuat dari sebelumnya. Dan di tengah lantai, terlihat sesuatu yang membuat lututnya lemas lagi. Segumpal tanah hitam, persis seperti malam sebelumnya. Di tengahnya, paku berkarat, rambut panjang, dan kain kafan lusuh. Tapi kali ini, tanah itu tampak sedikit basah, seolah baru saja diletakkan. Bu Sukma gemetar, menunduk, mencoba menyingkirkan tanah itu dengan tangan. Saat jarinya menyentuh gundukan tanah, hawa dingin menusuk seluruh tubuhnya. Napasnya terhenti sebentar. Segera ia menarik tangan, tapi tanah itu tetap ada. Ia menyentuhnya lagi, kali ini dengan sarung tangan. Tapi rasanya tidak berubah lebih dari sekadar tanah. Ada energi yang menekan, entitas yang mengintai. Ia merinding, mulutnya kering, hampir tidak bisa berbicara. Tubuhnya mulai lemah, perlahan-lahan bibirnya pecah, matanya cekung, kulitnya pucat. Saat ia melihat ke cermin yang tergantung di dinding dapur, bayangan itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Ada sosok samar di belakangnya, mengikuti setiap gerakannya. Tapi begitu ia menoleh, tidak ada siapapun. Sosok itu tampak seperti bayangan manusia, hitam, tipis, dan bergerak perlahan, menempel di udara, mengintai. Keesokan harinya, warga sekitar mulai bertanya-tanya. Mereka melihat Bu Sukma berjalan dengan langkah lemah, menatap kosong ke arah jalan. Pelanggan yang biasanya ramai, mulai mengurangi kunjungan. Ada bisik-bisik di pasar dan di warung tetangga. Bu Sukma kok Raaiso sehat-sehat, kok kekenau. Ya, bahkan anak-anak yang dulu riang di warungnya, kini menghindar, menatapnya dengan rasa takut. Pak Bambang seberang jalan, di sisi lain, tampak semakin segar. Senyumnya tidak lagi hangat, tapi tipis, dingin. Ia menyapa pelanggan dengan suara pelan tapi penuh kontrol, gesturnya tenang. Namun aura yang terpancar berbeda. Ada sesuatu yang terasa menekan, sebuah aura yang membuat beberapa tetangga yang lewat merasa tidak nyaman. Mereka tidak bisa menjelaskan, hanya merasakan hawa dingin yang samar. Malamnya, gangguan semakin intens. Jam 3 datang lagi. Bu Sukma terbangun, tubuhnya lemas, tangan gemetar. Dari kamar, ia mendengar suara yang semakin jelas, bukan hanya desahan, bukan hanya langkah kaki, tapi seperti suara bisik yang menyeret kata-kata yang tidak dimengerti. Suara tertawa pendek dan suara gesekan kain yang tipis. Ia menyalakan lampu, turun ke dapur,
dan segumpal tanah itu kembali menantangnya di tengah lantai. Kali ini, bau amis lebih tajam, membuatnya hampir muntah saat mencoba menyingkirkan tanah itu. Tangan Bu Sukma seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tubuhnya gemetar hebat, napas tersengal, dan ia hampir jatuh. Rasanya seperti ada tangan dingin menempel di bahunya, menekan, menahan, tapi begitu ia menoleh, tidak ada siapapun. Bayangan di cermin semakin jelas. Sosok hitam itu bergerak mengikuti. Setiap geraknya menempel di udara. Bu Sukma menutup mata, menelan air liur, dan berbisik pelan, "Gusti, tolong aku Tuan, tolong aku." Suara itu semakin keras, seolah datang dari mana-mana dan dari tempat yang sama. Suara desahan, tawa pelan, bisikan tak jelas bercampur dengan aroma amis yang menusuk hidung. Lampu temaram bergetar, bayangan di dinding bergerak-gerak seperti menari pelan. Bu Sukma merasakan tekanan di dadanya makin berat. Ia jatuh terduduk, gemetar, menatap tanah itu dengan ketakutan setengah mati. Keesokan harinya, tubuhnya semakin lemah. Ia tidak sanggup menyiapkan kopi dengan benar. Gorengan cepat basi. Bahkan beberapa pelanggan menatapnya cemas. Bau amis tetap ada, meski warung sudah dibersihkan. Bahkan ketika Bu Sukma menutup warung lebih awal, aroma itu tetap tertinggal, seperti menempel di dinding dan lantai. Menunggu malam berikutnya, ia mulai merasa terisolasi. Tetangga tidak lagi sering mengunjunginya. Anak-anak takut datang ke warung, dan beberapa pelanggan tetap mulai pergi ke warung Pak Bambang. Pak Bambang, yang kini tampak segar dan penuh energi, memberikan senyum tipis yang membuat Bu Sukma merinding. Aura dingin yang terpancar dari senyum Pak Bambang membuat hati Bu Sukma semakin gelisah. Ia tahu sesuatu sedang bekerja di luar kemampuannya, sesuatu yang tidak terlihat tapi semakin nyata. Di malam-malam berikutnya, Bu Sukma mulai mencoba berbagai cara untuk melawan. Ia menyalakan dupa, membaca doa pelen-pelen, menaruh garam di sudut-sudut ruangan, dan menabur air di sekitar dapur. Tapi setiap kali malam datang, tanah hitam itu selalu muncul kembali. Paku tetap menancap, rambut dan kafan tetap ada, aroma amis tetap menyeruak, dan bayangan itu tetap mengintai dari cermin. Rasa takutnya semakin dalam. Ketegangan di udara semakin pekat, dan ia mulai merasa bahwa perang melawan sesuatu yang tidak kasat mata ini akan menjadi panjang dan melelahkan. Bu Sukma sadar bahwa masalah ini bukan hanya soal warung, bukan hanya soal kopi atau gorengan. Ini soal sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sudah mengikat hidupnya, yang perlahan-lahan memakan energi, rezeki, dan ketenangan batinnya. Dan yang paling menakutkan, ia tidak tahu dari mana datangnya, siapa yang mengirim, atau kapan semuanya akan berakhir. Keesokan harinya, kota kecil itu gempar. Pagi baru saja mereka, udara basah akibat hujan semalam masih menempel di jalan, dan aroma tanah basah bercampur asap rokok tipis mengisi ganggang sempit. Warga ramai berkerumun di depan warung Pak Bambang. Banyak yang berdiri terpaku, wajah pucat, mulut ternganga, saling menatap, tapi tak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Pak Bambang ditemukan tergeletak di lantai warungnya sendiri. Matanya terbuka lebar, pandangan kosong menatap langit-langit, dan yang paling mengerikan, mulutnya penuh dengan tanah hitam. Tanah yang sama dengan yang beberapa waktu lalu muncul di depan warung Bu Sukma. Di dadanya tertancap paku berkarat, panjang, bengkok di ujungnya. Sama persis dengan yang ditemukannya dulu. Sebuah simbol yang menakutkan. Simbol kematian yang nyata dan tidak bisa diabaikan. Warga mulai berbisik-bisik. Iki aneh tenan Bu, kata seorang tetangga sambil menutup mulutnya dengan tangan. Matane, kok ngene, ora kaya mati biasa. Matanya, kok seperti ini, bukan mati biasa. Anak-anak kecil menangis, menempel di kaki. Orang dewasa, sementara orang tua menunduk, menahan rasa takut yang terasa menempel di udara. Polisi datang beberapa jam kemudian, tapi mereka tampak kebingungan. Serangan jantung, kata salah satu petugas. Suaranya pelan, mencoba menenangkan kerumunan. Tapi semua orang yang melihat langsung tahu, ini bukan serangan jantung biasa. Tidak ada riwayat penyakit serius. Dan bentuk tubuh Pak Bambang saat ditemukan sangat aneh. Tanah hitam, paku, dan mulut yang penuh tanah itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan secara medis.
Sementara itu, Bu Sukma berada di rumahnya. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat seperti kertas. Ia terbaring di ranjang, menatap langit-langit, keringat dingin membasahi dahi dan punggungnya. Setiap napas terasa berat, dan setiap detik terasa seperti menahan gelombang rasa sakit yang tidak terlihat. Ia mulai batuk, batuk yang bukan batuk biasa, batuk darah, sedikit demi sedikit, membuatnya semakin lemah. Tangannya gemetar, dan setiap kali mencoba duduk, ia nyaris terjatuh pada malam hari. Tubuhnya gemetar hebat. Bayangan-bayangan di dinding warungnya seolah menari-nari mengikuti detak jantungnya yang tidak beraturan. Napasnya tersengal dan dalam. Igauannya, ia terus-menerus mengulang satu kalimat. Bukan dia, bukan dia, bukan dia. Ucapan itu keluar dalam bisikan, kadang melengking seperti tertahan, membuat dirinya sendiri terkejut hingga terbangun. Rasa sakitnya tidak hanya ada tekanan mental yang luar biasa. Seperti ada sesuatu yang menempel di kepalanya, menutup telinganya dengan bisikan yang tak bisa ia pahami, menekan matanya hingga ia melihat bianggen-bianggen gelap melayang di sekeliling. Malam demi malam, jam 3 dini hari tetap menjadi jam terkutuk. Dari dapur terdengar suara wajan diaduk, langkah kaki samar, desahan lembut, dan tawa pelan yang tidak manusiawi. Pada suatu malam, Bu Sukma terbangun dengan tubuh gemetar, tangannya dingin, dan keringat bercucuran. Ia menatap cermin, dan bayangan di kaca itu lebih jelas dari sebelumnya. Sosok gelap, tipis, tinggi, menempel di belakangnya, menatap lurus ke arah matanya sendiri. Sosok itu tidak bergerak cepat, tapi setiap gerakannya terasa seperti menelan energi hidupnya. Ia menutup mata, menelan air liur, dan menggenggam selimut. Tapi begitu membuka mata lagi, bayangan itu tetap ada, semakin dekat, seolah mengikuti setiap geraknya. Warga mulai berbicara tentang apa yang terjadi dengan Bu Sukma. Tetangga yang pernah melihatnya jalan ke pasar, wajahnya pucat, langkahnya lemah, sering mengigau dengan mulut bergerak sendiri, mengatakan, bukan dia, bukan dia. Orang-orang mulai mengaitkan kematian Pak Bambang dengan kondisi Bu Sukma. Ada yang mulai takut dekat, ada yang mulai menyebarkan bisik-bisik di pasar dan warung tetangga, membicarakan teluh, santet, dan hal-hal gaib yang tidak bisa dijelaskan. Suatu malam, Bu Sukma mencoba bangun dari tempat tidur untuk menyalakan lampu dapur. Tangannya gemetar, tubuhnya lemah, dan napasnya tersengal. Begitu menyentuh gagang pintu, ia merasakan hawa dingin menusuk seluruh tubuhnya, dari ujung kaki hingga kapil. Ia membuka pintu perlahan, dan di lantai dapur, tanah hitam itu kembali muncul. Paku berkarat, rambut, dan kain kafan, semuanya persis seperti malam mulam sebelumnya. Tapi kali ini, tanah itu seolah bergerak sedikit, perlahan-lahan, seperti menunggu gerakan berikutnya. Ketakutan Bu Sukma meningkat. Ia menunduk, napas tersengal, mencoba menyingkirkan tanah itu. Tapi tangan yang gemetar seolah tidak bisa menahan beratnya energi yang menempel di tanah itu. Udara di sekelilingnya berat, dan suara desahan samar terdengar dari segala arah. Ai menutup wajah dengan tangan, menahan teriakan, menatap bayangan di cermin, dan kali ini sosok gelap itu semakin jelas, mengikuti setiap gerakannya. Keesokan harinya, kondisi Bu Sukma makin memburuk. Ia tidak sanggup memasak, kopi tetap pahit, gorengan cepat basi. Pelanggan semakin takut, beberapa anak kecil menangis ketika melihatnya, dan beberapa orang dewasa enggan mendekat. Aroma amis tetap menyeruak, terutama di dapur. Bau itu menempel di dinding, lantai, bahkan udara di sekitar warung. Seolah sesuatu yang tidak terlihat telah menandai tempat itu. Dalam igauannya, ia terus mengulang kalimat itu, berulang-ulang. Bukan dia, bukan dia. Kadang kalimat itu keluar sambil teriak, kadang bisikan pelan yang hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Ia mulai merasa terisolasi. Tetangga datang, pelanggan takut, dan bahkan warung Pak Bambang yang kini sudah kosong karena kematiannya memberi aura menakutkan yang menempel di sekeliling tubuh. Bu Sukma mulai kehilangan energi hidupnya. Setiap kali bangun, rasa lelah melanda, seolah ada yang menyedot kekuatannya secara perlahan. Wajahnya yang dulu ceria, kini pucat, bibir pecah, mata cekung. Bahkan ketika ia mencoba berbicara dengan tetangga atau keluarga, suaranya pelan, hampir tidak
terdengar. Anak-anak yang dulu riang di warungnya, sekarang menatapnya dengan rasa takut, bahkan menjerit ketika ia mendekat. Pada malam berikutnya, jam 3 dini hari datang lagi. Bu Sukma terbangun, tubuh gemetar, tangan dingin, dan napas sesek. Ia menyalakan lampu dapur, tapi udara di ruangan terasa begitu pekat, seolah beratnya menempel di kulitnya sendiri. Bau amis menusuk hidungnya, lebih kuat dari malam sebelumnya. Dan tanah hitam itu kembali muncul. Paku, rambut, kain kafan semuanya sama. Tapi kali ini, paku seolah menancap sedikit lebih dalam ke lantai. Sosok gelap di cermin menatapnya lagi, lebih jelas. Lebih nyata, Bu Sukma jatuh terduduk. Tangannya menutupi wajah. Tubuh gemetar hebat. Air mata bercampur keringat dingin. Ia mulai bergumam pelan. Dalam bahasa Jawa, Gusti, tulengak punapa niki, Tuhan, tolong aku. Ini apa ini? Suara itu keluar sambil terisak, hampir putus asa. Ia sadar, hidupnya kini benar-benar terjebak oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Sesuatu yang datang dengan aturan sendiri, sesuatu yang menuntut sesuatu yang lebih besar daripada yang ia pahami. Warga semakin panik. Beberapa tetangga mulai menyebar kabar bahwa warung Bu Sukma sudah berbahaya, bau darah, bau tanah basah, ada makhluk gaib, dan bahwa kematian Pak Bambang bukan kebetulan. Beberapa orang takut melihat Bu Sukma sendiri. Ia berjalan pelan di gang, menunduk, menatap tanah, dan kadang bergumam kalimat yang sama. Bukan dia, bukan dia. Segala usaha Bu Sukma untuk melawan entitas itu, mulai dari membaca doa, menabur garam, menyalakan dupa, bahkan menaburkan air di seluruh warung, tidak banyak membantu. Tanah hitam, paku, rambut, dan kain kafan selalu kembali. Bau amis tetap ada, bayangan di cermin tetap mengintai, dan desahan, tawa, bisikan samar tetap terdengar di udara. Malam-malamnya terasa lebih panjang. Setiap jam 3 menjadi jam terkutuk, yang menelan energi hidupnya sedikit demi sedikit. Bu Sukma sadar satu hal, ini bukan hanya soal warung, bukan hanya soal kopi atau gorengan. Ini soal nyawa, soal sesuatu yang menempel padanya, sesuatu yang mengintai, sesuatu yang perlahan-lahan memakan kekuatan, rezeki, dan ketenangannya. Ia tidak tahu siapa yang mengirim, dari mana asalnya, atau kapan semuanya akan berakhir. Tapi, satu hal yang pasti, kematian Pak Bambang hanyalah permulaan, dan tanda-tanda bahwa nasibnya sendiri akan mengikuti semakin jelas setiap detiknya. Sejak kematian Pak Bambang, ketakutan Bu Sukma semakin mencekam. Tubuhnya semakin kurus, batuk darah semakin sering, dan igawan malamnya tidak pernah berhenti. Suara bukan dia, selalu keluar dari bibirnya, seperti mantra yang tak bisa ia hentikan. Tubuhnya lemah, tapi pikirannya tetap berputar, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Setiap kali melihat bayangan di cermin, tanah hitam di lantai, paku berkarat, rambut, kain kafan, semuanya tampak menatapnya, menekan, mengingatkannya bahwa kematian Pak Bambang bukan akhir dari masalah ini. Akhirnya, dalam satu malam yang begitu gelap, hujan deras mengguyur kota kecil itu. Bu Sukma memberanikan diri untuk menemui orang tua yang dulu pernah mengatakan bahwa ia terkena teluh. Dengan payung kecil yang basah, tubuh kurusnya berjalan pelan, langkahnya berat. Setiap kali ia melewati gang sempit, angin dingin menusuk kulitnya, membuat bulu kuduk berdiri, dan aroma amis yang samar tetap menempel, seolah mengikuti setiap langkahnya. Sesampainya di rumah orang tua itu, ia duduk tanpa banyak bicara, menatap lurus ke wajah tua yang penuh kerut itu. Orang tua itu menghela napas panjang, menatap ke matanya, dan akhirnya berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Aku kudu krita kabeh, Bu. Kabeh sing kedadean iku ora gampang dingerteni." Bu Sukma menelan ludah, tangan gemetar, mencoba menahan napasnya yang tersengal. Opo sing kedadean, Gusti?" Suaranya nyaris berbisik. Orang tua itu menepuk tangannya pelan, mencoba menenangkan. "Ora gampang, tapi saiki kowe kudu ngerti, santet sing ngancem kowe iku asal saka warung seberang. Nanjing, dudu Pak Bambang sing ngirim." Bu Sukma hampir tersedak. "Dudu Pak Bambang? Lo kok bisa?" Orang tua itu menunduk, kemudian menatap lurus ke mata Bu Sukma. "Pak Bambang, wis suwe sakit, Bu. Dheweke datang marang dukun, pengin usaha warung aman,
supaya dagangan lancar. Dheweke ora ngerti apa sing ditindakake dukun iku. Dukun mau manfaatake niat Pak Bambang kanggo ngegawe teluh supaya warung luwih rame. Nanging kanthi cara gaib sing kotor. Bu Sukma menunduk, mencoba memahami. Hatinya bergejolak antara marah, takut, dan sedih. Dheweke ora ngerti. Nanging kenapa aku sing kena Gusti? Kenapa? Orang tua itu menarik napas, menatap ke arah jendela yang diguyur hujan. Masalah, telu iku ora bakal mandek sanajan pengirim asline wis mati. Dukun iku ngegawe ritual sing kudu ana tumbal. Sapa sing bakal dadi tumbal? Saka awal sing kena wis ditemtokake. Lan saiki sing dadi tumbal pengganti kowe, Bu Sukma. Cibuk, Bu Sukma gemetar hebat. Keringat dingin bercucuran, napasnya tersengal. Ia merasa lututnya lemas, hampir tidak sanggup duduk di kursi. Bayangan malam, suara hujan, bau amis, semua terasa menekan sekaligus menelan seluruh energinya. Teh tumbal, aku. Suaranya hampir berbisik, hampir tak terdengar. Orang tua itu menepuk bahunya pelan. Aja khawatir Bu, Nanjing kau, kudu ngerti. Iki ora gampang. Dukun iku nyapake kabeh kanthi ritual sing rinci. Supaya sing dikarepake teka teluh iku ora menggap, nanging uga nyeret energi urip. Sing kena bakal krasa nyeri, bakal kena batuk, lara, bahkan bisa ngalami igawan sing ngegirisi. Kaya sing kau rasa kakek sakit. Bu Sukma menunduk, meremas tangan sendiri. Tangannya gemetar hebat. Aku ora ngerti Gusti, piye karane? Aku aiso well. Suaranya lirih, nyaris terdengar seperti bisikan angin di tengah hujan. Orang tua itu menatapnya dengan serius. Ana cara Bu, nanging Angel, dukun iku ngegawe ritual sing wis kelewat saka kemampuan normal manungsa. Kanggo bisa uwal, kowe kudu ngerti akar saka teluh iki. Lan kudu siap nahan kabeh sing bakal teka. Sing ngegawe teluh iku dudu Pak Bambang, nanging saka niat jahat dukun. Dukun iku ngunakake energi urip Pak Bambang kanggo luncurake telu iki marang sapa wae sing dadi ancaman lan kowe tanpa sengaja dadi target amarga warungmu rame, pelangganmu akeh. Dukun iku pengen njaga daya lan pengaruh saka telu kasebut. Bu Sukma memejamkan mata, menahan napas. Bayangan di kepala mulai muncul, bayangan Pak Bambang, bayangan warung seberang, bayangan tanah hitam, bayangan paku berkarat. Semi itu menumpuk seperti gelombang yang menekan dirinya hingga hampir patah. Ia merasakan sakit di dada, leher, dan perutnya. Setiap tarikan napas terasa seperti ditusuk jarum halus yang tak terlihat. Orang tua itu melanjutkan, sing ngegawe teluh iku ngerti kabeh pola uripmu. Bu dheweke ngerti kebiasaan, jam terkutuk lan rasa takutmu. Ora mung fisik, nanging psikologismu uga kena. Kowe bakal ngalami lara sing ora katon, lara sing jebak pikiranmu. Lan nganti saiki, energi kowe terus disedot supaya ritual iku rampung. Bu Sukma menunduk, menatap ke lantai. Hatinya hancur, tapi ada secercah tekad kecil yang muncul. Aku ora pengen mati koyo ngono. Aku ora pengen dadi tumbal. Orang tua itu menatapnya tajam. Iki ora gampang Bu. Sopo wae sing kena telu iki bakal ngalami tekanan fisik lan psikologis sing luar biasa. Nanging kowe bisa nyoba nglawan. Kowe kudu siap, kudu ani. Kudu ngerti asal uzel. Kudu ngerti cara ngusir energi sing nyerangmu. Lan sing paling penting, kowe kudu ngadepi ketakutanmu Dio. Malam itu, Bu Sukma pulang ke rumahnya dengan tubuh gemetar, hati kacau. Tapi ada sedikit keberanian yang tumbuh. Ia menyalakan lampu dapur, menatap tanah hitam yang selalu muncul. Paku berkarat, rambut, kain kafan. Ia tahu, ritual dukun itu masih aktif. Energi teluh itu masih hidup. Dan ia harus menghadapi semuanya sendiri. Ia mulai membaca doa, mencoba menenangkan pikirannya, mengusap diri dengan air yang sudah diberkati oleh orang tua itu. Malam demi malam, jam 3 kembali menjadi momen paling menakutkan. Suara wajan, langkah kaki, bisikan, tawa pelan, dan bau amis tetap muncul, tapi kali ini Bu Sukma mulai belajar menahan diri. Ia menatap bayangan di cermin, menatap tanah hitam, dan mencoba berkata dalam hati, aku ora bakal dadi tumbal. Sekalipun suaranya pelan,
Tekad itu terasa menempel di seluruh tubuhnya, memberi sedikit kekuatan. Namun orang tua itu sudah memperingatkan, energi sing nyerangmu saiki bakal tambah kuat. Dukun iku ngerti yen kowe mulai wani, nanjeng energi. Jahat iku ora gampang ilang. Sampean kudu terus siap, kudu terus waspada. Yen ora, sing terakhir bakal njupuk nyawamu. Sejak saat itu, Bu Sukma mulai menyusun rencana. Ia menyiapkan segala sesuatunya, air, garam, dupa, dan doa-doa. Ia belajar mengenali pola-pola gangguan, mencoba mengerti jam-jam kritis, dan mulai menulis catatan tentang setiap gejala, setiap suara, setiap bau, dan setiap bayangan. Ia mulai paham bahwa yang dihadapinya bukan sekadar ketakutan biasa, tapi kekuatan gaib yang nyata, yang membutuhkan keberanian, kesabaran, dan kecerdikan untuk bisa bertahan hidup. Namun, yang menakutkan, Bu Sukma tahu satu hal, Teluh itu masih aktif, energi itu masih hidup, dan ritual dukun itu masih berjalan. Satu kesalahan kecil saja, satu ketakutan berlebihan, satu lengah, bisa membuatnya menjadi tumbal berikutnya. Dan ia sadar, waktu untuk melawan semakin sempit, karena energi gaib itu tidak menunggu siapapun. Malam-malamnya kini menjadi peperangan. Setiap bunyi, setiap bayangan, setiap aroma amis membuat tubuhnya bergetar, tapi hatinya mulai belajar mengendalikan. Raset, ia tahu, jika ingin selamat, ia harus menghadapinya, bukan lari. Dan satu hal yang paling mengerikan tapi nyata, dari awal, tumbal itu memang sudah ditentukan. Dan sejak awal, yang ditunjuk sebagai pengganti Pak Bambang adalah Bu Sukma sendiri. Malam itu, hujan rintik turun tipis, seperti membasahi seluruh kota kecil di Kalimantan, membasahi gang-gang sempit yang biasanya ramai dengan tawa anak-anak dan aroma gorengan hangat. Tapi malam ini sunyi, hanya suara hujan yang menetes dari atap dan sesekali angin yang melintas, menimbulkan bunyi samar di antara daun pohon yang bergesekan. Di warungnya sendiri, Bu Sukma duduk di kursi paling belakang, tubuhnya kurus, napas tersengal tenggen gemetar, menatap tanah hitam yang selalu muncul di tengah lantai dapur. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari, jam terkutuk yang selama ini selalu membuatnya terjaga. Ia merasakan udara di sekelilingnya semakin berat. Bau amis masih menempel, bau tanah basah yang menusuk hidung, seperti menempel di kulitnya sendiri. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Suara yang selama ini terdengar samar, desahan, bisikan, bahkan tawa tipis yang mengganggu tidurnya, kini terdengar lebih jelas, seperti membisikkan kote-kote langsung ke telinganya. Kata-kata itu terdengar familiar, namun mengerikan. Bu, kita wis tekan waktu, sampean kudu bayar janji. Bu Sukma menutup telinga, jantungnya berdegup kencang, tubuh gemetar hebat. Ia merasakan seluruh energi hidupnya seperti ditarik ke bawah, seolah ada tangan tak terlihat yang menekan dadanya, menahan napasnya. Selama ini, ia selalu merasa ada suara yang membimbingnya, memberi saran, bahkan memberi perlindungan ketika gangguan Teluh semakin intens. Tapi malam itu, ia sadar sesuatu yang mengerikan. Suara itu bukan menolong, bukan melindungi, tapi membimbingnya ke jurang yang selama ini ia tak sadari. Dalam pikiran yang setengah sadar, setengah takut itu, ia teringat sesuatu yang sudah lama ia pendam. Sebuah rahasia yang membuat seluruh kepalanya berputar. Bertahun-tahun lalu, sebelum warungnya ramai, ketika dagangannya sepi dan pelanggan hampir tidak ada, ia pernah diam-diam mendatangi dukun yang sama, yang dulu memanfaatkan niat Pak Bambang. Hanya kali ini, bukan Pak Bambang ia sendiri yang datang. Dengan hati yang putus asa, ia meminta satu hal. Aku pengen rezeki lancar. Apa wae karane? Kata-kata itu keluar dari bibirnya sendiri, hampir seperti doa, hampir seperti permintaan yang tulus, tapi juga penuh keserakahan yang diselimuti rasa takut. Dan kini, di malam terakhir itu, semua tersingkap. Teluh yang selama ini membuat Pak Bambang mati, yang membuat tubuhnya lemah, batuk darah dan mengigau, ternyata bukan sepenuhnya milik Pak Bambang. Dukun itu, energi jahat itu, semuanya berasal dari perjanjian lama yang dibuat oleh Bu Sukma sendiri, yang selama ini tersembunyi dalam tindakan diamnya sendiri. Ia menyadari bahwa segala gangguan, segala tanah hitam, paku berkarat,
rambut, kain kafan. Semua itu adalah tagihan yang sekarang menagih harga yang tidak pernah ia bayangkan. Tangan Bu Sukma gemetar, tubuhnya lemah, tapi pikirannya terang. Setiap malam gangguan terasa semakin kuat, bukan karena Pak Bambang, bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri, karena perjanjian yang dibuat dengan niat tersembunyi. Ia menunduk, menatap tanah hitam yang kali ini tampak seperti menunggu, menatap ke arah paku berkarat yang menancap tegak, rambut yang menempel. Kain kafan lusuh, semua itu seolah berbicara padanya, mengingatkan janji yang dulu ia buat sendiri. Gusti, napa aku koyo ngene? Bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar, terselimuti rintik hujan dan desahan angin malam. Tubuhnya lemah, batuk darah lagi-lagi pecah, dan napasnya tersengal-sengal. Bayangan di cermin kembali muncul, kini lebih jelas, lebih nyata. Sosok hitam tipis yang selalu mengikutinya, menatap lurus ke arah matanya sendiri, seolah tersenyum puas. Bu Sukma menutup mata, menggenggam tangan sendiri, mencoba menahan teriakan, tapi tubuhnya tidak bisa lagi melawan. Malam itu terasa panjang. Setiap bunyi, setiap bayangan, setiap aroma amis semakin menekan dirinya. Ia mencoba membaca doa, mencoba menaburkan garam, mencoba menyalakan dupa, tapi semua itu sia-sia. Energi itu terlalu kuat, terlalu nyata, terlalu mengikat, dan ia sadar satu-satunya cara adalah menghadapi semua ini secara langsung. Pikiran Bu Sukma melayang ke awal perjalanannya, ke niatnya sendiri yang tulus, tapi penuh nafsu. Ia ingat wajah Pak Bambang, senyum dingin yang dulu ia lihat, semua gangguan, dan kini kesadaran itu membuat seluruh tubuhnya terasa panas dingin. Ia menangis pelan, tubuh gemetar hebat, tapi ada ketenangan aneh yang muncul. Ia tahu bahwa malam ini ia harus menghadapi semua, menerima kenyataan, dan akhirnya membayar harga yang selama ini ia hindari. Pagi harinya, warga sekitar menemukan warung Bu Sukma. Pintu terbuka sedikit, aroma kopi pahit dan tanah basah masih menyengat di udara. Wajah Bu Sukma terlihat di kursi belakang, tersenyum. Senyum aneh, damai, tapi menakutkan. Matanya hitam legam, kosong, menatap ke arah pintu, seolah menunggu seseorang masuk, tapi tak ada siapapun. Tubuhnya kurus kering, tapi wajahnya tetap tersenyum, seperti tidur, tapi sebenarnya sudah tiada. Kabar kematiannya menyebar cepat. Warga tidak berani masuk lebih jauh. Beberapa orang menatap dari luar jendela, merinding, bau amis, bau tanah basah, dan aroma kopi pahit masih terasa, meski pagi hari mulai menyingsing. Anehnya, kedua warung itu kini kosong. Kursi-kursi, meja, semua terlihat seperti tidak pernah digunakan, tapi suara samar bergeser, seperti seseorang duduk, bangkit, atau menaruh cangkir kopi sendiri, sering terdengar. Setiap jam 3 pagi, warga sekitar masih mencium aroma kopi pahit yang menempel di udara. Bau tanah basah masih menyeruak, seperti menandai bahwa sesuatu yang tidak terlihat masih hidup di sana. Bahkan kursi-kursi di kedua warung sering terdengar bergeser sendiri, seperti ada tangan yang menyingkirkan atau tubuh yang bangkit perlahan dari kegelapan. Anak-anak yang melewati gang sempit sering menjerit tiba-tiba, menatap kursi kosong yang seolah dipenuhi bayangan gelap. Orang tua yang dulu pernah menolong Bu Sukma pun menggeleng pelan. Ia tahu, semua ini adalah akibat dari perjanjian lama. Janji yang dibuat dengan niat tersembunyi, janji yang menagih harga dengan cara yang paling menakutkan. Pak Bambang mati karena teluh yang diciptakan oleh dukun, tapi Bu Sukma juga mati karena janji sendiri, karena niatnya sendiri yang membimbingnya ke jurang itu. Semua gangguan, bayangan, bau amis, suara, tanah hitam, paku berkarat, rambut, kain, cave, semuanya adalah bagian dari tagihan yang belum selesai. Malam demi malam, aroma kopi pahit masih terasa di ganggang sempit. Bau tanah basah muncul tanpa sebab. Kursi-kursi di kedua warung kadang terdengar bergeser sendiri, seolah ada sosok yang duduk, bangkit, atau menunggu tamu. Dan warga yang melewati kedua warung itu selalu merasakan hawa yang menekan, dingin, dan mengintai, seolah janji lama yang dibuat Bu Sukma belum sepenuhnya selesai. Meski tubuhnya sudah tiada, malam terakhir itu, twist yang sebenarnya terjadi. Tersingkap, santet, teluh, dan kematian Pak Bambang bukan sepenuhnya karena niat orang lain. Semuanya
adalah konsekuensi dari janji manusiawi yang dikaitkan dengan dunia gaib. Rezeki lancar, sukses usaha, semua yang dulu Bu Sukma inginkan, kini menagih harga yang paling mahal. Harga yang tidak bisa dibayar dengan uang, hanya bisa dibayar dengan nyawa. Dan yang tersisa hanya bayangan, aroma, dan suara-suara yang terus menghantui. Kisah itu menjadi legenda di kota kecil itu. Orang-orang mulai berhati-hati, tidak hanya dengan warung kopi, tapi juga dengan niat mereka sendiri. Karena mereka tahu, niat yang keliru bisa menjadi teluh, bisa menjadi tagihan, dan bisa menarik sesuatu dari dunia yang tidak terlihat. Dan setiap kali jam 3 pagi datang, bau kopi pahit, bau tanah basah, dan suara kursi bergeser selalu menjadi peringatan. Janji yang dibuat dengan niat tersembunyi akan selalu menagih harganya, tidak peduli siapa, tidak peduli kapan. Dan di warung yang kosong itu, meski pintu terkunci rapat, lampu padam, dan hujan reda, bayangan tetap bergerak. Bau amis tetap menempel, aroma kopi pahit menggantung, dan kursi-kursi tetap bergeser sendiri. Seolah dunia nyata dan dunia gaib bertemu di tempat itu, menyisakan satu pesan yang tak pernah bisa dilupakan. Janji, niat, dan keserakahan bisa menagih dengan cara paling menakutkan, dan harga yang ditagih bisa berupa nyawa sendiri.